Ya, kali ini kita coba bahas bagaimana peluang Indonesia di final AFF yang akan berlangsung besok hari Minggu pukul 5 sore di iNews TV. Kita coba analisis peluang ya. Namun sebelumnya kita ulas sedikit tentang kejuaraan AFF. Sampai saat ini hanya ada 2 tim yang bisa menjuarai Piala AFF. Yang pertama adalah Thailand dengan total 15 gelar dan satunya adalah milik Indonesia. Jadi hanya ada 2, Indonesia dan Thailand. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya ini merupakan final kelima bagi Indonesia. Di 2006 Indonesia sempat masuk final namun kalah dengan skor 3-10 oleh Thailand, dan 2008 Indonesia ketemu Thailand lagi, berjumpa dengan Thailand lagi, sayangnya masih kalah lagi dengan skor 5-1, dan akhirnya di tahun 2010 Indonesia berhasil meraih gelar. Kemudian di tahun 2019 Indonesia kembali takluk dengan skor 5-0 untuk Thailand. Di tahun 2010 Indonesia berhasil menjadi juara. Namun pada tahun tersebut Thailand tidak berpartisipasi karena Thailand lebih memilih mengikuti turnamen lain di negaranya karena waktunya bersamaan. Dengan absennya Thailand tersebut, Indonesia berhasil memanfaatkan situasi dengan menjadi juara, dan itu juara yang satu-satunya selain Thailand. Di final, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-0. Sedikit kita ulas perjalanan Thailand dan Indonesia menuju ke babak final, di mana sebenarnya Thailand dan Indonesia itu berada di satu grup, di grup A. Indonesia berjumpa dengan Thailand di penyisian grup dengan skor akhir 2-2. Meskipun sempat unggul 2-0, namun Thailand berhasil menyamakan kedudukan. Di babak berikutnya, Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 6-1, dan Thailand berhasil menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-1. Lantas, bagaimana peluang Indonesia di final? Pada sebuah wawancara di channel YouTube-nya Chandra Margatama bersama Coach Rakpol Senengap, mereka membahas tentang bagaimana peluang Indonesia di AFF kali ini. Coach Rakpol Senengap, atau yang kita sering kenal dengan Coach Hame, berpendapat bahwa Indonesia memungkinkan untuk mengalahkan Thailand. Thailand saat ini tidak dengan full tim atau kekuatan penuh. Coach Hame menambahkan bahwasannya Thailand hanya membawa 4 pemain yang dianggap sudah berpengalaman. Yang pertama adalah sang kapten Pilsada Abifat, ada Muhammad Osman Musa, sang top skor AFF tahun ini, dan Pearat. Yang lain mereka adalah pemain-pemain muda yang baru diorbitkan oleh Thailand. Kemudian Coach Hame juga menambahkan bahwasannya Thailand yang sekarang lebih kuat secara one on one atau duel 1 lawan 1. Selain itu juga lebih variatif dalam gaya bermain, tidak seperti Thailand di 1 atau 2 tahun belakang. Thailand secara pengetahuan lebih paham futsal dibanding dengan Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Coach Rakpol Senengap, di mana hal tersebut berdasar pada lamanya bermain. Liga di Thailand bisa berjalan 7, 8, atau 9 bulan. Sedangkan di Indonesia, liga hanya berjalan 4 bulan. Bahkan itu dikurangi dengan berbagai kondisi dan pertimbangan. Sehingga walaupun pemain Thailand dan Indonesia sama-sama memiliki pemain muda yang bagus, tapi secara pemahaman futsal, pemain Thailand lebih paham futsal dibandingkan pemain Indonesia. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum tahu siapa itu Coach Hame, Coach Hame merupakan head coach dari Black Steel Manokwari, di mana di tahun kemarin, tahun terakhir Pro Futsal League, menjadi juara. Selain itu, Coach Hame juga memimpin timnas Thailand di ajang World Cup. World Cup terakhir, head coach dari Thailand di Piala Dunia adalah Coach Hame atau Rakpol Senengap. Di Piala Dunia tersebut, Thailand lolos sampai babak 16 besar sebelum kalah oleh Kazakhstan. Tidak hanya membawa Black Steel juara, Coach Hame membawa Black Steel
memiliki rekor unbeaten terbanyak atau tidak terkalahkan terbanyak sampai saat ini di 27 match. Dan liga sedang istirahat, rekor tersebut masih bisa bertambah di lanjutan liga berikutnya. Di sesi wawancara tersebut, Sandra juga menanyakan pendapatkan Coach Hame terkait Indonesia yang hanya membawa satu pivot murni, yaitu Evan Saumilena. Yang kita tahu Evan on fire ya di turnamen ini. Sandra menanyakan bagaimana pendapat Coach tentang Indonesia hanya membawa satu pivot. Kemudian beliau menjawab, dalam pandangannya Indonesia hanya membawa satu pivot, berarti ada kemungkinan Indonesia bermain dengan dua sistem, yaitu sistem pivot 1-2-1 atau 3-1 dan 4-0 ya, dimana Cosmo juga sering pakai, dan Coach Hame sendiri di Black Steel beberapa pertandingan terakhir juga sering menggunakan skema 4-0. Ini juga yang kemungkinan sampai sekarang strategi ini masih disimpan oleh Coach Hasyim Sadeh dan Sayan Karmadi ya, dimana selama ini masih terlihat menggunakan pivot. Ketika Evan istirahat, paketan berikutnya menggunakan Saoki Saud sebagai pivot yang berada di depan. Kemudian Coach Hame juga menambahkan sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk bisa bermain bagus dengan formasi atau sistem 4-0, di mana kita memiliki Ais dan Ardian Sahnur atau Ais atau Rizky Javier ya, di mana kedua pemain tersebut bisa bermain dengan baik dengan 4-0. Hal itu didukung dengan kemampuan Rizky Javier dan Ardian Sahnur yang sama baiknya ketika menyerang maupun bertahan. Di akhir sesi wawancara, Coach Hame menambahkan bahwasannya kemungkinan Thailand masih memenangkan pertandingan meskipun membawa pemain muda. Secara pemahaman futsal, menurut Coach Hame, mereka lebih paham jika dibanding dengan Indonesia. Itu menurut pendapat dari Coach Rakpol Sainet Ngap. Tapi menurut saya, Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan dasar performa Indonesia sampai saat ini. Indonesia permainannya terus berkembang. Indonesia sangat produktif, sampai sekarang bisa menghasilkan 36 gol. Faktor berikutnya adalah faktor pelatih baru. Meskipun pelatih baru belum memiliki pemahaman yang baik tentang para pemainnya, masih meraba, masih adaptasi, masih gonta-ganti paketan, mencari pasangan pemain. Namun dengan datangnya pelatih baru tersebut otomatis akan membawa spirit baru, sehingga menurut admin, menurut saya pribadi, Indonesia mampu menang terhadap Thailand meskipun melalui adu penalti atau dengan skor tipis. Pertandingan final akan berlangsung besok hari Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan live di iNews TV. Jangan lupa nonton, support, bantu doa, dan lain-lain. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe akun kita, channel kita, Futsal Upgrade, segera subscribe. Karena setiap hari kita upload konten yang bermanfaat terkait futsal. Demikian dari saya, dadah!